Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sampaikan duka cita kepada istri dan anak-anak ASN Iwan Budi. Wali Kota Semarang berjanji biayai seluruh pendidikan anak-anak korban. Sementara hasil analisa CCTV, ASN Iwan Budi dipastikan dibunuh tanggal 24 Agustus lalu. Cegah kecelakaan seperti di Tol Pejagan Pemalang terulang. Gubernur Ganjar Pranowo spontan ikut memadamkan api di pinggir Tol Bawen Ungaran karena mengganggu jarak pandang pengendara. Dana bantuan langsung tunai BBM dan sembako disunat istri kepala dusun di Blora sebesar Rp20.000 dengan dalih sebagai biaya administrasi. Ya, demi mendapatkan bantuan langsung tunai BBM, warga di Kabupaten Cilacap berdesakan berebut posisi terdepan antrian. Antrian itu sampai ke pinggir jalan raya. Antrian pembagian BLT BBM di Balai Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap sampai ke jalan raya. Warga tak bisa mencari tempat mengantri yang aman karena sempitnya lahan balai desa. Selain itu, petugas memakai sistem panggil atau bergilir dari pintu pagar balai desa, sehingga warga mau tak mau berdesakan sampai ke jalan. Warga menerima Rp500.000 yang berasal dari BLT BBM dan bantuan sembako. Pembagian bantuan di wilayah Majenang sudah masuk tahap kedua. Kali ini ada 17 desa yang menerima bantuan. Takutnya nggak kebagian antrian. Dengan antrian ya. Itu dapat uangnya berapa sih, Bu? 500, 200 untuk sembako, 300 BLT untuk keperluan. Ya, sementara itu di Kabupaten Blora, seorang perempuan meminta uang dari bantuan langsung tunai yang diterima warga. Ternyata penarik uang sebesar Rp20.000 dari BLT adalah istri kepala dusun. Dari video ini terkuak seorang perempuan meminta jatah Rp20.000 ke warga yang baru menerima bantuan langsung tunai. Ternyata ia adalah istri kepala dusun Ngelongo, Desa Sumberjo, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Yang mengaku jika uang Rp20.000 itu akan dibagikan ke petugas yang mengurus BLT, termasuk biaya fotokopi dan undangan pencairan. Setelah dipanggil petugas, barulah uang yang ditarik telah dikembalikan ke penerimanya. Dan itu pengumpulan uang tidak dilakukan di lokasi pada waktu pencairan, tetapi langsung di rumah pribadi istri kadus yang kemarin sudah diviralkan. Dan alasannya itu untuk administrasi dan seikhlasnya. Dinas Sosial menegaskan di dalam surat undangan pengambilan BLT dan lainnya, tertera aturan larangan memotong BLT yang diberikan. Dan ternyata masih ada saja pihak yang melakukan hal itu. Dinas Sosial pun meminta pendamping program Keluarga Harapan dan tenaga kesehatan sosial kecamatan untuk memantau pencairan BLT agar tidak terjadi penyelewengan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Gerobokan. Plafon Sekolah Dasar Negeri 01 Gantiwarno Kabupaten Karanganyar rusak dan rawan ambrol. Akibatnya siswa harus belajar di tempat parkir motor sekolah. Beginilah kondisi kegiatan belajar siswa kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 01 Gantiwarno di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Mereka terpaksa belajar di tempat parkir sekolah karena kondisi kelasnya memprihatinkan. Para siswa mau tak mau belajar di sini. Mereka takut kejatuhan plafon kelas. Plafon kelas ambrol setelah diguyur hujan pekan lalu. Ketiadaan ruangan lain membuat pihak sekolah hanya bisa memanfaatkan lahan parkir sekolah. Namun kondisi ini membuat para siswa tidak nyaman belajar. Pihak sekolah telah melaporkan kejadian ini kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar. Dan dilaporkan ke dinas, Bapak? Sudah merespon. Bahkan kemarin Pak Sawati sudah, insya Allah sudah masuk perubahan begitu. Kita tinggal nunggu saja. Ada 2 ruang kelas yang rusak. Berbagai cara dilakukan untuk memperbaiki plafon sekolah, seperti mengumpulkan donasi pembangunan dari orang tua siswa dan guru. Namun perbaikan yang dilakukan tak bertahan lama. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar.
Ya, menyambut hari jadi ke-77 tahun Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel mengadakan bakti sosial ke panti asuhan di Kabupaten Semarang. Pihak Postel menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai kepada anak yatim piatu dan kaum duafa. Sejumlah paket kebutuhan pokok dan bantuan uang tunai disalurkan ke panti asuhan Lotul Janah Al-Hasani di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Bahkan setiap anak di panti asuhan juga mendapatkan uang untuk kebutuhan pribadi. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Semarang mengatakan kegiatan bakti sosial sempat terhenti selama pandemi, namun kembali digalakan pada tahun ini. Besar harapan bantuan bermanfaat untuk 70 anak yatim piatu dan kaum duafa. Ada nyumbang uang, ada nyumbang kebutuhan hari-hari, kita sumbangkan semua di sini. Jadi tidak semua kebutuhan yang mereka butuhkan kita penuhilah, sebagian, enggak semua lah. Pengasuh panti asuhan Lotul Janah Al-Hasani bersyukur atas bantuan yang diberikan dan akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan penghuni panti asuhan. Sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala, Allah mengirimkan dari seluruh keluarga besar komunitas Postel untuk bisa beramal bakti untuk masyarakat, wabil khusus di keluarga besar KSA Panti Asuhan Lotul Janah. Bakti sosial ini dalam rangka peringatan Hari Jadi Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel yang jatuh pada tanggal 27 September. Peringatan ke-77 tahun Postel tahun ini mengusung tema Menuju Indonesia Sejahtera. Kegiatan sosial ini didukung Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Semarang, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo, dan Komunitas Pos dan Telekomunikasi Jawa Tengah yang merupakan gabungan dari berbagai media elektronik, salah satunya Indosiar. Widianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kita ke informasi selanjutnya, berbagai tokoh pewayangan hingga kostum bernuansa horor mewarnai kirap budaya festival Bukit Jatiwayang di kota Semarang. Warga pun antusias karena di akhir festival budaya ada gerebek gunungan berisi hasil pertanian dan berbagai jajanan. Kemeriahan mewarnai festival Bukit Jatiwayang di Kelurahan Ngemplak, Simongan, Kota Semarang. Kegiatan diawali dengan kirap budaya dari kantor Kelurahan Ngemplak, Simongan, dan berakhir di kampung Bukit Jatiwayang. Warga dari rukun warga 3 dan 4 Jatiwayang terlihat antusias dengan berpakaian pewayangan hingga busana bertema horor. Adapun gunungan berisi hasil pertanian, jajanan, dan uang ikut dibawa. Festival yang digelar ketiga kalinya ini sengaja mengusung tema wayang dengan maksud mengingatkan manusia yang perannya hanya sementara di dunia. Namanya Jatiwayang. Sejarahnya adalah kita, kata orang tua dulu adalah wayang. Kita semua adalah wayang. Wayang yang diperankan oleh diri kita masing-masing. Nantinya kembali ke kotak masing-masing. Keberadaan kirap budaya Festival Jatiwayang ini diapresiasi Camat Semarang Barat. Selain untuk meningkatkan rasa gotong royong, festival bisa menjadi agenda tahunan untuk menarik wisatawan. Yang lalu itu adalah pesertanya cuma di RW 3, kemudian yang ini RW-RW lain di Kelurahan Ngemplak Simongan ikut terlibat. Dan harapan kami nantinya bisa diangkat ke level lebih tinggi, Kota Semarang maupun di provinsi dan nasional. Kirap diakhiri dengan perebutan gunungan. Warga berharap Bukit Jatiwayang selalu diberkahi dan sejahtera. Terus Realme. Oh ya. Berkah. Festival Bukit Jatiwayang juga dimeriahkan dengan pentas seni lain seperti reok, topeng ireng, dan barongsai. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.